Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Christina Evania. Saya Tiffany Nathaniela. Saya Lita Margareta. Di sini kami dengan dosen pengampu Prof. Dr. Posma Hutasoid dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan penelitian yang berjudul Analisis Strategi Manajemen Arus Kas dalam Pengendalian Krisis Keuangan, Studi Kasus Krisis Kas PT Maskapai PT Garuda Indonesia Tbk. Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada Tiffany. Silakan. Ya, pada pembahasan eh, in- ini kami akan membahas mengenai bab pertama dimulai dari pendahuluan, bab kedua kajian teori, bab tiga metode penelitian, dan ada daftar pustaka. Bab pertama pendahuluan. Dimulai dari latar belakang, manajemen arus kas merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, di mana arus kas yang sehat akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mendanai kegiatan operasional, dan melakukan investasi strategis. Pada kasus PT Garuda Indonesia, PT Garuda Indonesia mengalami krisis arus kas yang serius, terutama pada masa pandemi COVID-19. Faktor penyebabnya yang pertama karena adanya pembatasan mobilitas, yang kedua beban tetap operasional yang tinggi, dan yang ketiga perusahaan Garuda Indonesia mengalami tekanan likuiditas yang luar biasa. Di sini ada grafik arus kas operasional PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2019 sampai 2024, di mana puncak krisisnya itu dimulai dari tahun 2020 sampai 2021. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya krisis arus kas PT Garuda Indonesia Tbk. Yang kedua, bagaimana strategi manajemen arus kas yang diterapkan PT Garuda Indonesia Tbk dalam menghadapi krisis tersebut. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas strategi pengendalian keuangan melalui manajemen arus kas terhadap kinerja. Tujuan daripada penelitian ini yang pertama, mengidentifikasi penyebab utama terkait terjadinya krisis arus kas PT Garuda Indonesia Tbk. Yang kedua, menganalisa strategi manajemen arus kas yang diterapkan dalam pengendalian krisis keuangan. Dan yang terakhir, mengevaluasi dampak strategi tersebut terhadap kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Manfaat penelitiannya, yang pertama, bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan referensi dalam penelitian terkait manajemen keuangan dan strategi pengendalian krisis. Yang kedua, bagi praktisi bisnis, penelitian ini bermanfaat terutama dalam sektor penerbangan dan BUMN sebagai pembelajaran dalam penerapan strategi manajemen arus kas yang efektif. Yang ketiga, bagi pemerintah dan regulator, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung keberlangsungan BUMN strategis di tengah krisis. Baik, selanjutnya pembahasan pada bab 2, kajian teori. Next. Pada bab 2 ini, mengenai landasan teori itu, mengenai manajemen arus kas, yaitu proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas pada suatu periode tertentu. Tujuannya itu untuk menjaga likuiditas perusahaan agar menjalankan aktivitas operasional dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Kemudian pada landasan teori ini terdapat 3 teori. Yang pertama itu teori likuiditas, yang dimana itu menekankan bahwa kestabilan arus kas adalah indikator utama kesehatan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki arus kas positif dan stabil dapat menghadapi beban operasional sehingga menghindari default dan mempertahankan keberlangsungan usaha. Sehingga krisis kas yang dialami yaitu meningkatnya beban utang jangka pendek dan memburuknya rasio lancar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan itu fokus pada strategi penguatan likuiditas seperti negosiasi ulang, pembayaran kepada lesor pesawat, optimalisasi penerimaan kas dari rute domestik, dan penundaan belanja modal yang tidak mendesak. Teori ini diambil dari hari tahun 2021. Kemudian teori yang kedua mengenai teori turnaround strategi, yaitu menunjukkan pendekatan turnaround ini untuk memperbaiki arus kas dan memperpanjang umur operasional perusahaan. Teori ini menekankan bahwa perusahaan itu memerlukan strategi pemulihan untuk membalikan kondisi keuangan dari yang memburuk menjadi stabil. Dan teori ini juga mempunyai langkah untuk penyelamatan dalam keuangannya, yaitu restrukturisasi utang, yang dimana itu agar beban bunga dan pokoknya sesuai dengan kemampuan kas perusahaan. Dan yang kedua yaitu efisiensi dan rasionalisasi biaya, yaitu pengurangan jumlah armada dan pengurangan frekuensi penerbangan yang tidak produktif. Yang ketiga yaitu perampingan unit bisnis, yang dimana itu memfokuskan kegiatan pada lini layanan utama dan menunda atau menutup unit usaha yang non-kontributif. Pada teori ini diambil menurut Utomo dan Rahmawati tahun 2022. Kemudian pada teori yang ketiga yaitu mengenai teori signaling, yang dimana mengkomunikasikan kondisi dan kebijakan kepada penyelenggara kepentingan melalui laporan keuangan, aksi korporat, dan pernyataan publik. Teori ini mengenai perusahaan bagaimana mengkomunikasikan kondisi dan kebijakannya kepada penyelenggara, hingga teori ini dapat dengan jelas dan transparan untuk menjaga kepercayaan penyelenggara kepentingan, terutama dalam proses negosiasi restrukturisasi utang dan rencana pemulihan jangka panjang. Pada teori ini diambil menurut Wahyuni dan Ramadhani tahun 2020. Next. Dan yang selanjutnya itu penelitian yang relevan. Pada penelitian ini, yang pertama itu menurut Dewi dan Rahmawati tahun 2020 itu terdapat pengaruh positif manajemen kas terhadap peningkatan likuiditas perusahaan. Penelitian yang kedua yaitu Nugroho tahun 2019, maskapai itu perlu menerapkan strategi manajemen kas agresif untuk bertahan dari krisis. Penelitian yang ketiga yaitu Siregar dan Putri tahun 2021, yang dimana itu arus kas operasi negatif secara terus-menerus berpotensi besar sehingga menyebabkan kebangkrutan. Penelitian yang keempat yaitu Kurniawan tahun 2022. Restrukturisasi utang itu yang belum cukup dapat membuat manajemen arus kas dan kontrol pengeluarannya itu tidak terkondisi. Ya, selanjutnya itu ada bab 3, metode penelitian. Next slide.
Jadi yang pertama dalam bab 3 ini adalah 3.1, yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan juga akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Dan dalam penelitian ini, peneliti menganalisis strategi manajemen arus kas yang dilakukan PT Garuda Indonesia Tbk dalam menghadapi krisis keuangan. Dengan fokus pada strategi pengendalian krisis arus kas tentunya. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap strategi dan kebijakan perusahaan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka-angka kuantitatif. Jadi penelitian ini tidak hanya mengandalkan data primer, tapi juga memanfaatkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang juga relevan sebagai bahan pembanding dan juga pendukung dalam penguatan temuan dari penelitian ini. Dan dengan demikian, hasil penelitian terdahulu menjadi salah satu sumber data sekunder penting yang membantu memperkaya analisis. Next slide. Ya, jadi di 3.2 ada lokasi dan juga waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Garuda Indonesia Tbk di kantor pusatnya Garuda Indonesia, Gedung Management Building, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Waktu penelitian dilaksanakan selama Januari 2022 hingga Juni 2022, yang mencakup tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan juga penyusunan laporan penelitian. Next slide. Yang ketiga, ada 3.3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada studi dokumentasi. Jadi data-data ini diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan, tentunya seperti laporan keuangan, laporan arus kas, dan juga penelitian terdahulu dari para ahli yang membahas tentang krisis kas dari PT Garuda Indonesia. Yang kedua itu ada wawancara, jadi wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan juga laporan keuangan dari PT Garuda. Yang ketiga itu adalah studi pustaka, jadi penelitian ini tentunya didukung oleh studi literatur yang berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, dan juga artikel dari ahli yang tentunya adalah penelitian terdahulu. Selanjutnya, next slide. Itu ada teknik analisis data. Jadi yang pertama itu ada reduksi data. Jadi reduksi data ini membantu penyederhanaan dan juga pemfokusan data agar lebih mudah untuk dianalisis. Yang kedua itu adalah penyajian data. Jadi data yang telah direduksi dari hasil terdahulu itu disajikan dalam bentuk narasi, deskriptif, dan juga grafik seperti yang ada di bab 1. Terus yang ketiga itu adalah tarikan kesimpulan dari penelitian. Tentunya peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang sekarang dan juga kita ambil dari penelitian terdahulu. Selanjutnya itu ada 3.5 hasil penelitian. Sebetulnya ini akan masuk ke bab 4, tapi kita hanya tarik sedikit kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan pada krisis arus kas yang dialami oleh PT Garuda Indonesia. Jadi secara spesifik hasil penelitian yang ditargetkan itu meliputi identifikasi strategi manajemen arus kas yang diterapkan perusahaan dalam kondisi krisis. Terus yang kedua, itu analisis kebijakan pengendalian krisis arus kas yang dilakukan. Itu tuh termasuk pengelolaan penerimaan dan juga pengeluaran kas, restrukturisasi, dan juga strategi pendanaan dari PT Garuda Indonesia selama krisis kas. Yang ketiga itu ada evaluasi efektivitas strategi manajemen arus kas dalam membantu perusahaan bertahan di tengah tekanan likuiditas. Terus yang keempat itu adalah perbandingan temuan dengan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat validitas analisis dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya dalam konteks industri penerbangan seperti PT Garuda Indonesia. Next slide. Ya, berikut ini adalah daftar pustaka dari penelitian yang kami lakukan kepada PT Garuda Indonesia, sebuah maskapai. Selanjutnya, ya, telah berada di penghujung
presentasi kami bertiga mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga penelitian ini bermanfaat. Terima kasih.